Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wiwit Supriyatin dengan NIM F5522530004, Program Studi Teknologi Informasi Magister Pasca Sarjana Universitas Tadulako tahun 2025. Pada video ini akan dijelaskan implementasi metode deep learning menggunakan arsitektur multilayer perceptron atau MLP untuk mendeteksi anomali pada lalu lintas jaringan komputer. Dataset yang digunakan bersifat tabular dan telah melalui proses one-shot encoding dengan tujuan klasifikasi biner antara traffic normal dan anomali. Pada bagian import library-nya eh, di aplikasi Visual Studio Code, di import library-nya, pada bagian awal dilakukan import library utama, yaitu library NumPy dan Pandas digunakan untuk pengelolaan data numerik dan tabular. TensorFlow digunakan sebagai framework deep learning. Sementara itu, Scikit-learn digunakan untuk proses pembagian data, standarisasi fitur, evaluasi model, serta penanganan ketidakseimbangan kelas. Pada bagian load data, dataset dimuat dengan file CSV dengan nama dataset1 CSV. Kolom target ditetapkan sebagai label yang mempresentasikan kelas normal dan anomali. Seluruh kolom selain label diperlakukan sebagai feature input. Data yang memiliki nilai kosong dihapus untuk menjaga kualitas pemodelan. Kemudian pada pemisahan data, jadi di sini ada namanya split ya. Di bagian split, data kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80:20. Parameter stratifi digunakan agar proporsi kelas pada data latih dan data uji tetap seimbang, sehingga model tidak bias terhadap salah satu kelas. Kemudian ada standarisasi feature, standarisasi fitur. Standarisasi dilakukan menggunakan standar scalar. Proses ini penting pada MLP karena jaringan saraf sangat sensitif terhadap skala data. Semua fitur diubah agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Kemudian ada penanganan imbalance data. Karena imbalance data. Karena dataset deteksi anomali umumnya tidak seimbang, kelas weak dihitung secara otomatis. Kelas weak ini digunakan saat proses training agar model memberi perhatian lebih pada kelas minoritas yaitu data anomali. Kemudian membangun model MLP-nya. Jadi ini untuk membangun model MLP-nya. Ini. Jadi pada bagian ini, model MLP dibangun menggunakan beberapa lapisan dense. Lapisan pertama memiliki 256 neuron, diikuti batch normalization, fungsi aktivasi ReLU, dan dropout untuk memecah overfitting. Struktur ini diulang dengan ukuran neuron yang semakin kecil hingga lapisan output. Lapisan output menggunakan suatu neuron dengan fungsi aktivasi sigmoid, karena masalah yang diselesaikan adalah klasifikasi biner. Kemudian ada kompilasi model. Ini ya, di trainnya. Model dikompilasi menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,001. Ini sekalian tadi ini ya, berarti fungsi loss yang digunakan adalah binary cross entropy. Selain akurasi ditambah metrik precision, recall, dan AUC untuk mengevaluasi performa model secara lebih komprehensif. AUC.
Kemudian ada proses training, jadi ini proses trainingnya, ya berarti ini tadi sekalian kompilasi model, yang ini build model, sekalian kompilasi model, membangun MLP-nya, sekalian kompilasi model, kemudian ada proses training. Nih proses trainingnya yang ini, proses training. Proses training dilatih selama maksimal 50 epoch dengan batch size 64. Digunakan callback early stopping untuk menghentikan training jika performa validasi tidak meningkat, serta reduce learning rate untuk menurunkan learning rate secara otomatis ketika performa stagnan. Pada bagian evaluasi model lagi, ini bagian evaluasi model. Setelah di training, model diuji menggunakan data uji. Ini setelah di-training, model diuji menggunakan data uji. Hasil evaluasi ditampilkan dalam bentuk confusion matrix, classification report, dan nilai ROC AUC. Evaluasi ini memberikan gambaran kemampuan model dalam mendeteksi traffic anomali secara akurat. Kemudian ada threshold-nya atau optimasi threshold. Ini untuk threshold. Threshold klasifikasi tidak selalu optimal jika ditetapkan pada nilai 0,5. Oleh karena itu, dilakukan pencarian threshold terbaik berdasarkan nilai F1 score untuk menyeimbangkan precision dan recall. Kemudian ada prediksi data real time. Ini pada saat data real time. Ini yang bagian akhirnya ya. Pada bagian akhir dibuat fungsi prediksi untuk satu data baru. Data input diproses dengan standarisasi yang sama seperti data training. Kemudian diprediksi menggunakan model. Output berupa probabilitas anomali dan label klasifikasi berdasarkan threshold terbaik. Jadi dengan pendekatan deep learning menggunakan MLP ini, sistem mampu mendeteksi anomali jaringan secara efektif. Model ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk implementasi sistem keamanan jaringan berbasis kecerdasan buatan secara real time. Di bagian bawah ini, setelah kita running, itu akan ada hasilnya seperti ini. Ini kalau kita scrollable element, tekan bentuknya seperti ini. Nih. Pada bagian ini dijelaskan hasil training pada evaluasi dari model deep learning berbasis multi-layer perceptron yang digunakan untuk mendeteksi anomali pada lalu lintas jaringan. Kemudian ada peringatan transfer flow warning. Ini TensorFlow warning. TensorFlow, ya, peringatan TensorFlow untuk warningnya. Beberapa peringatan TensorFlow yang muncul berkaitan dengan fungsi yang sudah dipreset atau tidak direkomendasikan lagi. Peringatan ini tidak mempengaruhi hasil training maupun performa model, dan biasanya muncul karena perbedaan versi TensorFlow dan keras yang digunakan. Kelas wake, nilai kelas wake menunjukkan adanya ketidakseimbangan data. Kelas normal memiliki bobot sekitar 0,56, sedangkan kelas anomali memiliki bobot 5. Hal ini berarti data anomali jauh lebih sedikit dibandingkan data normal, sehingga diberi bobot lebih besar, agar model lebih sensitif dan mendeteksi anomali. Ini kelas wake-nya. Kemudian arsitektur modelnya. Model MLP memiliki 17 fitur input dan terdiri dari 3 hidden layer dengan 256, 128, dan 64 neuron. Total parameter yang digunakan sebesar 47.361 dengan sebagian besar merupakan parameter yang dapat dilatih. Ukuran model relatif kecil sehingga efisien untuk implementasi sistem deteksi anomali secara real time. Parameternya. Kemudian proses training model. Proses training dilakukan hingga epoch ke-9.
sebelum dihentikan secara otomatis oleh mekanisme early stopping. Hal ini menunjukkan bahwa performa model pada data validasi tidak mengalami peningkatan signifikan secara beberapa epoch. Pada epoch awal, nilai loss relatif tinggi dan menurun secara bertahap. Nilai AUC training meningkat hingga sekitar 0,76, namun AUC validasi cenderung stagnan dan berfluktuasi di sekitar nilai 0,55. Berfluktuasi di sekitar nilai 0,55. Nilai recall pada data training Nilai recall pada training tergolong cukup tinggi, menunjukkan bahwa model mampu menangkap sebagian besar data anomali. Namun, nilai precision masih rendah, yang mengindikasikan banyak prediksi anomali yang sebenarnya merupakan data normal. Berdasarkan confusion matrix, dari 180 data normal, sebanyak 150 data berhasil diklasifikasikan dengan benar, sedangkan 28 data salah diklasifikasikan secara anomali. Untuk kelas anomali, hanya 4 dari 20 data yang berhasil terdeteksi, sementara 16 data anomali tidak terdeteksi dan diklasifikasikan sebagai normal. Hasil classification report menunjukkan bahwa untuk kelas normal, model memiliki precision sebesar 90% dan recall sebesar 84%. Namun untuk kelas anomali, precision hanya sebesar 12,5% dan recall sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan model dan mendeteksi anomali masih rendah. Akurasi keseluruhan model mencapai 78%. Namun, nilai ini kurang representatif karena dataset bersifat tidak seimbang. Untuk bagian nilai ROC AUC sebesar 0,51, menunjukkan bahwa kemampuan model dalam membedakan traffic normal dan anomali hampir setara dengan tebakan acak. Hal ini mengindikasikan bahwa pola anomali dalam dataset belum sepenuhnya berhasil dipelajari oleh model. Threshold terbaik diperoleh pada nilai 0,45 dengan F1 skornya sebesar 0,19. Penurunan threshold dilakukan untuk meningkatkan sensitivitas model terhadap anomali, meskipun hal ini menyebabkan peningkatan false positif. Pada contoh prediksi satu data, probabilitas anomali yang dihasilkan adalah 0, sehingga data diklasifikasikan sebagai traffic normal. Hal ini menunjukkan bahwa model masih sangat konservatif dalam memberikan prediksi anomali. Secara keseluruhan, model MLP mampu mengenali pola traffic normal dengan cukup baik, namun masih mengalami kesulitan dalam mendeteksi traffic anomali. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan data serta kompleksitas pola serangan jaringan. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun deep learning dapat dilakukan untuk mendeteksi anomali jaringan, diperlukan optimasi lebih lanjut seperti penambahan data anomali, featuring engineering, dan penggunaan arsitektur yang lebih kompleks agar performa deteksi dapat ditingkatkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.